Halo semuanya, kembali lagi di channel saya, Farhan Tasya. Seperti biasa, video ini akan memberikan tips-tips kepada teman-teman. Sebelum video ini dimulai, saya akan memberikan penutup terlebih dahulu. Di rumah ada burung kakak tua. Kakak tuh suka berbicara. Halo semuanya, apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja walaupun di masa pandemik ini ya. Saya akan memberikan 5 cara belajar yang benar, karena belajar adalah hal yang penting bagi kita. Kita belajar tidak hanya saat kita masih kecil, tetapi saat remaja, dewasa, bahkan saat tua pun kita tetap harus belajar. Dan belajar itu tidak hanya di rumah ataupun di sekolah, tetapi kita bisa belajar di lingkungan kita, kantor, kampus, dan tempat lainnya. Oleh karena itu, belajar adalah hal yang penting, karena dengan belajar kita bisa mendewasakan diri kita. Oleh karena itu, saya akan memberikan 5 cara belajar yang benar. Pertama, yaitu mindset yang benar atau pikiran benar. Dengan pikiran yang benar, kita dapat menyerap materi dengan baik. Seperti halnya saat kita melakukan olahraga. Saat melakukan olahraga, pasti kita harus mempersiapkan diri kita dong, yaitu dengan melakukan pemanasan. Sama halnya dengan kita saat melakukan pembelajaran, kita harus mempersiapkan diri kita dengan memiliki pemikiran yang benar atau pikiran terbuka. Sama halnya dengan gelas kosong yang siap diisi maupun spons yang dapat menyerap air. Sama halnya dengan pikiran kita. Kita harus mempersiapkan pikiran kita sehingga pikiran kita dapat menyerap materi itu dengan baik lagi. Janganlah melakukan antisipasi terlebih dahulu. Oh, materi itu sebenarnya saya tahu, atau itu caranya salah. Hal tersebut membuat kita belajar tidak secara efektif. Tetapi dengan pemikiran terbuka, kita dapat memiliki materi yang benar. Kedua, yaitu guru yang benar. Guru yang benar adalah guru yang memiliki kemampuan yang sesuai dengan apa yang kita pelajari. Tidak mungkin saat kita belajar masak, tetapi kita belajar dengan seorang montir. Ataupun saat kita ingin belajar berenang. Tidak mungkin kita belajar dengan orang yang tidak pernah berenang. Tetapi kita harus belajar dengan orang yang tepat, yaitu orang yang memiliki kemampuan yang sesuai dengan apa yang kita minati. Sehingga kita bisa dapat belajar lebih cepat dan lebih efektif. Ketiga, yaitu waktu yang benar. Waktu yang benar di mana saat belajar kita memerlukan waktu. Tidak mungkin hanya secara singkat habis itu kita selesai belajar. Belajar sama halnya saat kita melakukan gosok gigi, makan, maupun saat kita mandi. Di mana dilakukan tidak hanya sekali, tetapi dilakukan berkali-kali sehingga belajar bisa dijadikan suatu kebiasaan, sehingga saat kita tidak melakukan pembelajaran, kita merasa ada sesuatu yang kurang. Sama halnya saat kita melakukan gosok gigi. Tidak mungkin kita gosok gigi cuma sekali, tetapi kita bergosok gigi setiap hari. Karena saat kita tidak gosok gigi, kita merasa tidak nyaman. Sama halnya saat belajar juga. Saat kita tidak melakukan pembelajaran, kita merasa ada sesuatu yang kurang. 4. Cara yang benar, di mana setiap orang memiliki cara belajarnya masing-masing. Ada secara visual, audio, ataupun kinestetik. Kinestetik adalah pembelajaran dengan cara membayangkan pembelajaran yang mereka lakukan. Ada juga secara visual, yaitu melakukan dengan cara membaca atau melihat materi. Ada juga auditory, yaitu dengan cara mendengar, di mana saat guru menjelaskan, mereka mendengar dan itu bisa lebih cepat bagi mereka. Oleh karena itu, kita harus menentukan kita tipe seperti apa, apakah secara visual, audio, atau kinestetik. Kita harus menentukan itu sehingga kita bisa dapat belajar dengan efektif. Kelima, lingkungan yang benar, di mana seseorang setiap memiliki lingkungannya. Ada yang butuh yang sunyi, ada yang butuh yang keramaian, ada yang sendiri, ataupun ada yang butuh kelompok. Kita harus menentukan manakah yang kita perlukan, apakah di lingkungan sepi ataupun yang ramai, ataupun butuh yang sendiri ataupun yang butuh kelompok. Kita harus menentukan, harus memahami diri kita sendiri apa yang kita perlukan, sehingga kita dapat menyesuaikan diri kita sehingga kita dapat belajar dengan nyaman dan menentukan lingkungan dengan baik. Tips yang saya berikan tentang 5 cara belajar yang benar. Sebelum penutupan, saya akan memberikan quotes dari Abigail Adams, di mana belajar itu tidak dapat secara langsung, tetapi butuh semangat dan usaha untuk mendapatkannya. Terima kasih telah menonton video ini. Bye-bye.